Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nailan Adila Anggraini. Saya bersekolah di MI Cikulu. Saya akan menceritakan kisah tentang sosok pemuda yang terkenal di langit. Teman-teman, pelajaran tentang ketakwaan, keimanan, dan kebaktian seseorang juga bisa dicontoh dari seorang pemuda biasa yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia merupakan seorang pemuda yang terkenal di langit karena ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari ada seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais bukan orang yang kaya, melainkan seorang fakir dan yatim yang hidup hanya berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari mengembala domba. Sehari-hari Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya, sedangkan apabila ada kelebihan ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Dan pada suatu hari Uwais Al-Qarni mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia belum pernah bertemu dengan beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggal. Dan pada suatu hari Uwais Al-Qarni mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais merasakan sangat sedih tiap kali melihat tetangganya lepas pergi menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia belum pernah bertemu dengan beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah SAW hingga membuat giginya patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, yang bahkan belum pernah ia temui itu. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke Madinah. Ibunya pun berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati yang gembira, ia pun tiba di Madinah.
di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Ia mengetuknya. Tok tok tok. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah SAW sendiri, melainkan Aisyah. Saat itu Nabi berada dalam peperangan, sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais sangat kecewa ketika di depan pintu rumah Nabi, ia belum bisa bertemu dengan beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais milih mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, karena ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Khalifah Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat Khalifah Umar benar-benar bertemu dengan pemuda itu. Khalifah Umar dan Ali datang ke perkemahannya Uwais Al-Qarni dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi Muhammad SAW, tanda di tengah telapak tangan Uwais. Dan benar saja, tanda itu ada di tengah telapak tangan Uwais. Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas bahwa Uwais Al-Qarni tentang bukanlah penduduk bumi. Ia adalah penduduk yang terkenal di langit. Itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita belajar dari tentang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya. Pak Topik menjahit kopea. Kopeanya dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.